Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita sore hari ini. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapapun yang hadir di tempat ini, ya kan? Berapapun yang datang di tempat ini adalah orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Orang yang akan mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, kamu diberkati. Kamu diberkati, katakan. Haleluya. Saya juga lihat sore hari ini ada jiwa baru yang barusan datang pertama kali di tempat ini. Kalau tidak berkeberatan mungkin silakan berdiri. Selamat datang di gereja GBI Surya Kebenaran. Mungkin silakan berdiri, jemaat berikan kemuliaan. Sambut, katakan halo, halo gitu ya. Haleluya. Haleluya, senang kalau kita ketemu dengan jiwa-jiwa yang baru. Kalau mungkin sedang ada di kota Surabaya atau belum beribadah, silahkan datang ke tempat ini, beribadah bersama, bertumbuh bersama. Orang-orang di sini semuanya baik-baik, enggak gigit-gigit. Haleluya, amin, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang pria-pria yang diberkati Tuhan. Pria-pria yang ketika dia menjadi imam, dia diberkati Tuhan, dia bisa menjadi lelaki-lelaki yang luar biasa. Ya kan? Kalau kita ingat minggu lalu pria-pria yang diberkati Tuhan itu jadi imam. Yang pertama imam itu apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Selalu mempersembahkan korban. Tidak boleh mati apinya. Artinya apa? Pria yang bertanggung jawab dengan keluarganya. Pria yang bertanggung jawab dengan jiwa-jiwa yang Tuhan kasih. Supaya tetap setia ikut Tuhan. Supaya tetap berapi-api ikut Tuhan. Sudah praktek bapak-bapak di sini imam-imam tiap pagi anak-anaknya diberkati, amin. Sudah praktek bapak-bapaknya ada berapa di sini? Oh baru hanya 2 orang, 3 orang, 4 orang Bapak Ibu. Tapi saya percaya wanita-wanita di sini juga imam-imamnya Tuhan, amin. Tiap pagi lepaskan berkat. Tiap pagi doakan berkat. Saya percaya berkat itu akan turun. Yang kedua, imam itu apa? Menguatkan keluarganya. Memberikan apa? Semangat. Yang ketiga, imam itu juga apa? Mengambil keputusan yang betul. Haleluya. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar. Kalau minggu lalu khotbahnya pria-pria yang diberkati Tuhan. Sore hari ini, nah ini bagiannya wanita-wanita. Kalau minggu lalu khotbahnya judulnya pria yang diberkati Tuhan. Sore hari ini, wanita-wanita pembawa berkat. Oh, kok wanitanya enggak ada amin? Loh. Siapa di sini percaya wanita-wanita GBI Surya Kebenaran pembawa berkat? Yang percaya lambaikan tangannya. Haleluya, wanita-wanita pembawa berkat, ada ayatnya, ada firmannya. Sore hari ini kita mau belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ternyata pria-pria boleh diberkati Tuhan, tetapi ternyata wanita itu perannya penting loh. Nggak main-main loh, wanita itu juga ternyata dia pembawa berkat. Saya percaya jemaat Surya Kebenaran di tempat ini bukan hanya pria-pria, tapi wanita-wanita pembawa berkat, bukan pembawa semua udah tahu, kalau nggak bawa berkat ya bawa sial. Ada ayatnya, kita buka Mazmur 128. Mazmur 100 yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mazmur 128 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di belakang tolong dibantu LCD-nya mungkin kalau misalnya itu. Ya, dikatakan di situ sudah keluar di depan. Oke. Ya, kita baca sama-sama. Yang bawa Alkitab baca Alkitabnya. Nyanyian siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Yang penting ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti apa? Pohon anggur yang apa? Yang subur di dalam rumahmu.
anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat yang keempat dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang-orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sampai di sini dulu. Minggu lalu kita berbicara, pria-pria yang diberkati Tuhan. Artinya apa? Pria-pria yang takut akan Tuhan. Pria-pria yang menjadi imam di dalam keluarganya. Pria-pria yang bisa menguatkan, bisa membantu mengambil keputusan. Bisa membawa keluarganya itu semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu berbahagia, pria yang takut akan Tuhan. Tapi sore hari ini kita mau belajar. Tadi ayat yang pertama dikatakan apa? Sesungguhnya, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Bukan setiap orang yang banyak mobilnya. Bukan setiap orang yang banyak apartemennya. Bukan setiap orang yang banyak duitnya. Kita manusia enggak munafik Bapak Ibu. Hidup butuh duit, betul? Hidup butuh makan, betul? Betul. Tetapi Alkitab katakan, Raja Daud ngomong nih. Yang berbahagia itu siapa? Orang yang takut akan Tuhan. Kenapa orang yang takut akan Tuhan? Ayat yang keempat, ayat yang ketiga dikatakan di situ, ketika orang itu takut akan Tuhan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Yang subur daunnya atau yang subur buahnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa? Buahnya. Dikatakan di situ jelas, pohon anggur. Bukan hanya seperti pohon yang subur. Artinya apa? Dalam pohon itu ada apa? Ada buah. Jadi saya bisa simpulkan bahwa wanita-wanita, istri-istri, itu ternyata mereka itu pembawa berkat. Kenapa? Ketika istri-istri itu bisa hidup bijaksana, istri itu bisa hidup sungguh-sungguh, dia itu membawa berkat. Membawa berkat apa? Buah di dalam keluarga. Bapak Ibu mau nanam pohon, hanya daunnya yang rimbun tapi enggak ada buahnya? Mau Bapak Ibu? Nah mau. Tentunya harus pohon itu ada apa? Buahnya. Tadi pagi Bapak Gembala firmannya apa? Ketika Tuhan Yesus sedang berkeliling, dia lihat pohon ini daunnya rimbun. Daun itu semua pohon punya daun Bapak Ibu. Artinya apa? Semua pohon itu artinya kehidupan duniawi. Kita bisa mungkin melihat, oh ini pohonnya bagus ya, banyak daunnya. Mungkin kita bisa melihat kehidupan orang, wah banyak berkatnya ya. Bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi Tuhan tidak ketemukan buahnya di situ. Tuhan gak hanya lihat materi dunia, Tuhan hanya tidak melihat rimbunnya daun, tetapi yang Tuhan lihat itu apa? Buah. Coba lihat gambar ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba dilihat gambar yang tadi itu. Dibuang ayatnya. Lihat kan Bapak Ibu, ayatnya dibuang, di-clear. Nah, ini ada apa ini? Keranjang isinya apa? Buah. Mau gak dimakan buahnya? Mau. Tapi kalau keranjang ini hanya isinya daun, mau nggak diambil Bapak Ibu? Nggak mau kan? Pasti mau apanya? Buahnya. Nah sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau berbicara dalam kehidupan kita. Mungkin secara pribadi kita yang belum menikah, Tuhan mau kita berbuah juga. Karena orang yang berbuah, ayat yang keempat dikatakan apa? Sesungguhnya, ayat yang keempat dikatakan di situ, ayo dong. Ayat yang keempat, 128 ayat yang keempat, yuk. Sesungguhnya demikianlah orang akan diberkati apa? Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Itu loh, berkat sesungguhnya itu bukan daunnya yang banyak Bapak Ibu. Tetapi ketika kehidupan pribadinya berbuah, ketika kehidupan keluarganya berbuah juga. Sore hari ini pastikan hidup keluarga kita, hidup pribadi kita berbuah, amin. Kalau kita hidup enggak ada buah pertobatan, yang kita incar hanya apa? Daun, kesenangan dunia. Yang kita incar hanya apa? Materi, dan materi. Yang kita hanya ajukan pacuan, oh enak ya, orang itu diberkati bisa beli ini. Belum tentu.
Saya enggak munafik Bapak Ibu. Saya juga kepingin punya A, B, C, dan D. Tapi sore hari ini belajarlah yang dicari Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya apa? Berbuah. Sore hari ini Tuhan mau menjadikan wanita-wanita di tempat ini, baik yang sudah menikah, baik yang belum menikah, menjadi pembawa berkat. Kalau kita salah melangkah wanita-wanita, kalau kita salah berjalan wanita-wanita, kita bukan bawa buah apel yang kayak tadi itu, ya kan? Kita bukan bawa buah apel yang bagus. Tadi mana tadi gambarnya? Kita bukan bawa buah apel yang bagus, tapi kita bawa buah yang bosok. Kehidupan keluarga kita hancur. Tapi ketika kita bisa bawa buah-buah yang bagus, keluarga kita akan diberkati Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan. Ada contohnya Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat yang ke-18 dikatakan di situ. Kejadian 2 ayat yang ke-18, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan apa? Penolong baginya yang sepadan. Wanita itu apa? Penolong. Wanita itu penolong. Lihat Bapak Ibu, yang bawa Adam buah terlarang siapa? Siapa yang bawa Adam buah terlarang? Hawa. Hawa wanita atau pria? Ketika yang bawa wanita itu bawa buah yang salah, kehidupannya dikutuk. Tetapi ketika wanita itu bawa buah yang bagus, semuanya akan diberkati keluarga itu. Amin. Sore hari ini siap menjadi wanita-wanita pembawa berkat? Firman Tuhan hanya bukan buat wanita, tapi juga buat pria-pria di tempat ini. Contohlah nanti. Gimana menjadi wanita-wanita pembawa berkat. Bagaimana jadi pria-pria pembawa berkat. Kalau minggu lalu buat pria, sekarang buat wanita. Kita buka sama-sama Amsal pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Amsal 14 ayat yang pertama. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Amsal 14 ayat yang pertama dikatakan, perempuan yang bijak apa? Mendirikan rumahnya. Tetapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Sore hari ini kita mau menjadi wanita-wanita yang berhikmat. Buat pria-pria juga menjadi pria-pria yang berhikmat. Buat calon-calon istri juga di tempat ini menjadi calon-calon istri yang berhikmat. Ketika kita bisa berhikmat, ketika kita bisa hidup bijaksana, maka rumah tangga kita, maka kehidupan kita bukannya akan roboh, tapi keluarga kita akan apa? Membangun, keluarga kita akan apa? Berdiri. Dan sore hari ini saya berdoa, wanita-wanita di tempat ini akan menjadi wanita-wanita berhikmat yang akan mendirikan rumah tangganya, yang akan mendirikan kehidupannya, sehingga menjadi wanita-wanita yang membawa apa? Berkat. Siap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Siap mendengar firman Tuhan sore hari ini? Ayo katakan, saya mau jadi wanita berhikmat. Saya mau jadi wanita pembawa berkat. Wanita pembawa berkat itu bukan meruntuhkan keluarganya. Bukan membawa ketakutan, tapi dia membawa warna dalam keluarganya. Membawa buah dalam keluarganya. Amin. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah wanita-wanita pembawa berkat? Siapakah wanita-wanita yang berhikmat ini, yang bijaksana ini? Kita buka sama-sama di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6a. 1 Petrus 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6a. Wanita-wanita yang berhikmat, wanita-wanita yang membawa berkat, siapakah dia? Ayat yang ke-5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh apa? Menaruh harapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Yang pertama, wanita-wanita pembawa berkat. Wanita-wanita yang berhikmat, wanita-wanita yang bijaksana, wanita-wanita yang bisa tunduk kepada otoritas. Mereka bukan berdandan, Alkitab katakan dandanannya mereka bukan rambut dikepang-kepang.
Kalau kita mungkin dandanya pakai bedak sini, pakai bedak sana, pakai eyeliner sini, pakai blush on, pakai lipstick, lip gloss dan kawan-kawan. Tapi Alkitab sore hari ini ajarkan, wanita-wanita yang mau bawa berkat adalah wanita-wanita yang bisa tunduk kepada otoritasnya. Siapa otoritasnya? Suami. Mungkin kita bisa katakan, berat ini. Kamu nggak tahu suamiku seperti apa. Betul ya? Kamu nggak tahu suamiku itu bodohnya seperti apa. Kamu nggak tahu suamiku itu nggak bisa kerja. Cuma bisanya makan, tidur, minta duit. Semua yang bayarin aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita dengar seperti ini nggak gampang melakukannya. Kita dengar mungkin kita sore hari ini, kita mungkin sudah ada penolakan. Suamiku modelnya kayak gini, gimana aku mau tunduk? Betul apa betul? Suamiku justru bukan bawa kita ke jalan yang benar, tapi suamiku justru membawa kepada keruntuhan, membawa kepada kesialan. Sore hari ini, Tuhan mau jadikan kita pembawa hoki. Tuhan mau jadikan kita wanita-wanita pembawa berkat. Belajarlah untuk tunduk kepada otoritas. Awalnya enggak enak Bapak Ibu. Suamiku kasar. Suamiku suka main pukul. Tapi sore hari ini, ayo belajar ngalah. Minta Roh Kudus bilang, Roh Kudus, aku mau menjadi seorang wanita yang tunduk kepada otoritas. Loh itu ini Alkitab Bapak Ibu, ini hukumnya harus. Makanya Efesus 5 kemarin ayat yang ke-22, hai suami, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dikatakan ayat yang selanjutnya, karena suami adalah kepala istri. Kita harus tunduk karena apa? Suami itu kepala. Suami itu menjadi orang yang betul-betul sangat penting. Jadi suami juga tugasnya nggak main-main, tapi saya percaya di tempat ini suami-suaminya is the best. Kok yang amin cuma satu Bapak Ibu? Calon-calon suaminya di sini is the best. Dan sore hari ini, wanita-wanita di tempat ini adalah wanita-wanita yang bisa tunduk sama otoritas. Coba ayat yang ke-6a tadi, 1 Petrus pasal yang ke-5. Dikatakan di situ, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia siapa? Tuannya. Bayangkan Bapak Ibu. Sarah itu sampai ngomong sama Abraham, kalau manggil bukan honey, bukan darling, bukan sayangku. Tapi dia kalau panggil Abraham itu saking hormatnya. Nanti saya mau lihat betapa Abraham mengecewakan Sarah. Semengecewa-cewakannya Abraham kepada Sarah. Tapi Sarah masih bisa tetap tunduk. Dia bisa katakan, Abraham Tuanku. Minggu lalu kan Ibu Foni kan sudah merubah namanya. Sekarang bukan Ibu Foni lagi, tapi siapa? Ibu Agus. Baik buruknya suaminya yang tahu Ibu Agus. Tapi sore hari ini dia berani ambil langkah. Saya mau berubah nama menjadi Ibu Agus. Itu secara enggak langsung, enggak harus ngomong Tuan Agus. Enggak harus ngomong Tuan Herman. Kalau Pak Daniel sudah enggak mungkin Tuan Daniel lagi gitu kan ya. Ya kan? Sin Liang katanya begitu, mohon maaf namanya Sin Liang gitu kan ya. Tuan Hengki, ya kan? Tuan Yuliardi. Tapi secara enggak langsung Bapak Ibu, kan saya bilang kalau namanya suaminya Untung, masa namanya keren, Liu Shuifen, Foni Puspita, dirubah namanya menjadi Ibu Untung. Kan gak lucu Bapak Ibu. Ibu Slamet, Ibu Tole. Makanya kalau kasih nama itu hati-hati Bapak Ibu. Kan masih keren kalau Levino gitu kan kayak ke Latin-Latinan gitu. Levino, Ibu Levino. Tole Bapak Ibu. Oh tapi jangan diremehkan Bapak Ibu. Gitu-gitu tuh diberkati Tuhan. Tapi sore hari ini, mungkin gak harus kita ngomong Bapak Ibu, Tuhan. Tapi ada sikap seorang istri yang hormat, yang tunduk sama suaminya. Meskipun suaminya, nanti saya ceritakan, Abraham itu mengecewakan loh Bapak Ibu.
Padahal dia udah tahu firman loh. Udah sering ngomong sama Tuhan. Tapi Abraham ngecewakan Sarah. Sengecewa-nyewakannya Abraham. Sarah masih bisa tetap bilang, Tuanku. Makanya Sarah itu loh dikatakan ibu daripada orang-orang ibu dari segala bangsa. Ayo sore hari ini, kalau mau jadi ibu di antara segala bangsa-bangsa, engkau mau menjadi nenek di atas segala cucu-cucumu, engkau mau jadi ibu di atas anak-anakmu yang berhasil, belajar tunduk sama otoritas. Tidak gampang, berat. Tapi belajar lakukan. Belajar ngalah dulu. Saya percaya kalau kita belajar ngalah awalnya enggak enak. Tetapi nanti lihat dalam rumah itu ada ketenangan. Dalam rumah itu ada damai sejahtera. Tapi kalau kita selalu melawan. Rumah itu bagaikan apa? Kapal. Coba lihat Ibu Gembala. Selalu diem. Apapun yang terjadi selalu diem. Diem bukan berarti menyimpan, tidak. Diem ya sudahlah. Dalam rumah tangga selalu membawa apa? Ketenangan. Coba kalau Ibu Gembala sama saya satu komplotan, kita bikin heboh di rumah gitu kan ya. Ada masalah Ibu Gembala bukan menenangkan, tapi Ibu Gembala bikin kompor. Ya iku memang betul. Kayak ngono wis bapakmu misalnya. Iku wis lihatan bapakmu modelnya kayak ngono. Kira-kira saya sebagai anak jengkel apa enggak Bapak Ibu? Terbawa emosi enggak? Akhirnya dalam rumah suasana seperti apa? Kapal pecah. Tapi kalau seorang wanita belajar, sudahlah itu papamu misalnya, sudahlah itu ayahmu, apapun dia lakukan belajar nurut. Saya sebagai anak tenang. Tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, rumah bagaikan surga. Siap ibu-ibu di sini bawa berkat? Siap tunduk? Haleluya. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, kita mau lihat Yusuf ketika dia ada di Mesir, dia menjadi orang nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 2 kan? Saya mau tanya, ketika Yusuf sedang ada di Mesir, dia menjadi bawahannya Firaun 14 tahun. Yusuf mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Yusuf mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan. Seharusnya negara itu yang paling berkuasa itu siapa Bapak Ibu? Nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1. Yang paling berperan itu harusnya siapa Bapak Ibu? Nomor 1. Tapi lihat, Yusuf meskipun dia nomor 2, dia belajar tunduk sama otoritasnya. Siapa yang paling berperan di Mesir pada waktu itu? Yusuf. Ketika Yusuf ada di situ, dia bisa bikin namanya bank. Betul apa betul? Itu makanan disimpan berapa tahun? 7 tahun. Lihat ketika semua negara mengalami yang namanya kesusahan, negara mengalami yang namanya kemelaratan, Mesir hidup enak apa enggak Bapak Ibu? Hidup enak. Karena ada siapa di situ? Ada Yusuf. Lihat ketika waktu itu sedang orang mengalami kesusahan, Firaun malah bisa makan tanahnya semua diambilin. Mesir tambah kaya, Mesir tambah jago, Mesir tambah hebat. Siapa waktu itu yang bikin Mesir bisa seperti itu? Firaun? Bukan. Siapa? Yusuf. 14 tahun dia menjadi bawahannya Firaun. Harusnya Yusuf bisa lari lewat sama Firaun. Yusuf kalau mau bikin pemberontakan bisa. Aku yang bikin Mesir ini maju. Aku yang bikin Mesir ini hebat. Aku yang bisa bikin Mesir ini tambah banyak tanahnya. Tapi pernah Bapak Ibu lihat di Alkitab, maka Yusuf memberontak dan dia melawan Firaun. Ada ayatnya di seperti itu? Ada? Enggak ada kan? Yang justru ada ayatnya apa? Maka Yusuf kian hari, kian apa? Disayang Tuhan. Maka Yusuf kian hari, kian dipromosikan Tuhan. Maka Yusuf kian hari, kian diangkat Tuhan. Maka Yusuf kian hari mengalami kasih sayang daripada raja. Karena apa? Yusuf tidak pernah lari lewat dari otoritas. Dia tetap tunduk di situ. Ayo wanita-wanita di tempat ini. Mungkin zaman sekarang ini zaman modern. Suami-suami mungkin penghasilannya kalah banyak sama istri. Kelihatannya di rumah itu istri yang lebih peran penting.
Kelihatannya mungkin istri itu yang banyak mendatangkan berkat, betul ya? Makanya Bapak Gembala itu selalu bilang gini, Andri ini orang baik, amin dalam nama Yesus. Tetapi saya takut ketika dia menikah, dia salah mendapatkan pasangan. Ya kan? Nanti istrinya itu membawa Andri yang baik menjadi Andri yang kurang ajar. Berarti di situ kan kita lihat peran seorang wanita. Berapa banyak laki-laki yang dulu biasa-biasa saja, gak terlalu hebat. Ketika dia menikah dengan seorang wanita, wow luar biasa. Lelaki ini semakin diangkat Tuhan. Karena apa? Ada kecerdasan dari wanitanya, ada kepintaran dari wanitanya. Betul ya? Berapa banyak zaman sekarang wanita-wanita penghasilannya lebih besar daripada suami. Betul apa betul? Sore hari ini kita menjadi wanita-wanita yang berbeda. Jemaat-jemaat surya kebenaran yang berbeda. Boleh penghasilanmu lebih besar. Boleh mungkin kau lebih pinter. Boleh kau mungkin lebih kaya. Boleh kau mungkin lebih naik di atas levelnya. Tetapi belajarlah menjadi wanita-wanita yang tunduk sama otoritas. Seperti Yusuf. Kehidupanmu akan dipromosikan Tuhan. Keluargamu akan diberkati Tuhan. Engkau akan makin disayang suami. Amin. Kok gak ada amin Bapak Ibu? Berat ya Bapak Ibu ya. Mungkin lihat suamiku ini mau ditunduk ya apa. Mungkin ada yang dalam hati langsung gini bereaksi. Gak tahu suamiku. Modelnya kayak ngono. Mencek. Seringkali banyak yang berkhotbah pagi di sini tuh curhat. Suamiku begini. Sore hari ini belajar tunduk. Ini gak nembak loh Bapak Ibu. Jangan dibilang khotbah kok nembak toh, gak enak toh khotbah. Ini nabrak Bapak Ibu. Nabrak. Loh, ini supaya kita dewasa Bapak Ibu. Minggu lalu sudah khotbah suami. Kemarin Sianita berkhotbah anak-anak muda yang dewasa. Hari ini wanita-wanita yang membawa berkat. Gak enak memang kalau mau mendatangkan berkat tuh harus dikikis dulu. Harus pikul salib dulu. Pohon itu gak akan bisa tumbuh kalau gak diproses. Kalau gak mungkin dicatok, apa itu bahasanya itu? Cangklong. Salah lagi. Cangklong, gitulah pokoknya. Maklum anak IPS Bapak Ibu. Kalau gak disakiti itu gak keluar murnya, gak keluar getahnya. Sore hari ini belajar tunduk. Kalau suamimu mungkin berat untuk diajak tunduk, berdoalah, Roh Kudus kasih saya bisa tunduk sama orang itu. Aku berdoa supaya suamiku betul-betul bertobat mengalami kasih karunia Tuhan. Jangan pernah putus-putus berdoa. Ditambahi puasa. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Percaya ini firman buat kita. Tunduk pada otoritas. Yang pertama, wanita-wanita yang tunduk pada otoritas, dia adalah wanita-wanita yang hidup berhikmat, yang bisa membawa berkat. Ayo kita juga jemaat belajar tunduk sama otoritas. Nanti kita mau belajar. Tidak sebuah kebetulan kita ada di tempat ini, digembalakan di tempat ini. Yang menggembala pun, pemimpinnya pun juga manusia, masih bisa salah. Tapi bagaimanapun kita ayo coba belajar. Tunduk pada otoritas. Kita tidak mau membawa jemaat ke dalam jalan yang salah. Belajar tunduk sama otoritas. Percaya, engkau tunduk, engkau setia. Tuhan akan mempromosikan hidupmu seperti Yusuf. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, siapa wanita-wanita yang bijaksana? Siapa wanita-wanita yang bisa membawa berkat? Adalah wanita yang berani berjuang untuk keluarganya. Wanita yang berani berjuang all out, wanita yang berani berjuang sungguh-sungguh, dia itu yang bisa membawa berkat. Dia itu wanita yang bisa mendirikan rumah tangganya. Seringkali kan kita melihat wanita-wanita di belakang layar, betul ya? Seringkali kita melihat wanita-wanita itu ada di belakang layar. Tetapi sore hari ini, seringkali perlu ada ekstra. Ketika mungkin suami kita tidak berdaya, ketika mungkin pasangan kita tidak berdaya, kita sebagai seorang wanita, kita sebagai seorang istri, sebagai calon istri harus berjuang ekstra, mengambil resiko menyelesaikan masalah. Esther, dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan seluruh bangsa Israel. Berani enggak Esther Bapak Ibu? Berani. Esther diberkati enggak? Diberkati.
Kebanyakan wanita kan sekarang di belakang layar, tapi sore hari ini katanya kaum wanita di sini Wonder Woman. Kapan lagi nih mulai Wonder Woman-nya? Ya kan? Ayo dimulai lagi Wonder Woman-nya. Menjadi ibu-ibu yang berani berjuang. Kita buka 2 Samuel 20 ayat yang ke-16. 2 Samuel 20 ayat yang ke-16. Kita baca ayat yang pertama dulu. 2 Samuel 20 ayat yang pertama dulu. 2 Samuel 20 ayat yang pertama. Ini ada cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel. Lalu semua orang Israel meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai ke Yerusalem. Ada sebuah cerita. Ketika Raja Daud menjadi pemimpin, ketika Raja Daud waktu itu memimpin bangsa Israel, ada orang yang memberontak. Namanya Seba bin Bikri. Dia ngomong, kita ikut Daud gak dapat apa-apa. Kita ikut Daud gak memperoleh warisan apa-apa. Beda loh Bapak Ibu, Seba sama Yusuf. Yusuf, biar dia sudah mendatangkan berkat, 14 tahun Mesir jadi luar biasa. Yusuf tidak pernah terbersit sedikit untuk memberontak. Tapi Seba belum bikin apa-apa. Tapi udah memberontak. Dan ketahuilah Bapak Ibu, orang itu ketika dia memberontak, dia gak sadar. Anak-anak ketika melawan dengan orang tuanya itu mungkin juga gak sadar. Ini Seba dia berontak. Dia gak sadar kalau dia tuh sedang berontak. Lihat apa yang terjadi. Ketika dia berontak, ya kalau berontak sendiri gak apa-apa, pergi-pergi. Tapi kalau sudah berontak, ngajak bolo. Maka yang ikut sama dia orang-orang Israel. Nah pas, orang Israel itu terkenal orang-orang yang ikut Tuhan setengah hati, diberkati Tuhan oke, gak diberkati Tuhan mundur. Betul ya? Tapi orang Yehuda itu yang 2,5 suku, itu kan orang-orang yang sungguh-sungguh. Orang-orang yang cari-cari Tuhan sungguh-sungguh. Wes pas kebetulan. Seba berontak, yang ikut sama dia juga orang-orang yang setengah hati. Apa yang terjadi? Seba lari. Seba lari, kemudian dia masuk ke sebuah kota. Daud suruh sama pengawalnya Yoab, sama panglima perangnya Yoab. Dia bilang gini, Yoab, ini orang model gini ini bahaya. Lebih bahaya daripada Absalom. Absalom berontak apa enggak Bapak Ibu? Berontak juga. Tapi terang-terangan Bapak Ibu. Itu ada ayatnya itu di bawah itu, ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada siapa? Absalom. Loh Absalom ini juga berontak loh Bapak Ibu. Harusnya kalau mau berontak yang lebih parah itu anaknya. Karena anaknya tahu seluk-beluk semuanya. Tapi Daud ini kan gak bodoh. Dia bilang, Absalom masih oke dia berontak gitu. Terang-terangan ngomong, gentle. Tapi Seba ini ketika dia berontak, ngajak orang, lari, bersembunyi. Menjadi, seakan-akan menjadi korban. Oh Daud ini mungkin dia jahat terhadap aku. Daud ini mensolimi aku. Daud ini aku seperti orang salah. Kalau orang bilang zaman sekarang tuh playing victim. Jadi korban. Bersembunyi ke sebuah kota. Wah Daud bilang ini bahaya nih. Orang-orang yang kayak gini. Bawa ragi, lebih baik terang-terangan. Kalau ada masalah, datang diselesaikan. Daripada berkoar-koar di tempat lain. Daripada ngomong-ngomong di tempat lain. Kalau ada masalah sama si A, datang sama si A, ngomong. Aku punya masalah ini. Kalau yang memang itu mengaku salah, ya sudah selesaikan baik-baik. Seba enggak, sembunyi-sembunyi. Koar-koar di belakang. Masih mending Absalom. Maka kemudian
Dia sembunyi ke sebuah kota, Daud kirim, ini Abisai, kemudian dan juga Yoab. Daud bilang, cari itu Seba. Tapi si Seba ini pinter, bersembunyi di kota, tidak mau keluar Bapak Ibu. Maka Daud bilang apa? Sudah, hancurkan satu kota. Yang enggak salah, kasihan apa enggak Bapak Ibu? Kasihan enggak? Kasihan. Orang-orang di kota itu yang enggak tahu masalahnya apa, orang-orang di kota itu yang enggak tahu persoalannya apa, harus mati bodoh. Sama, seringkali ketika kita enggak tahu masalah, kita pro sini, pro sini, pro sini. Nanti yang rugi kita sendiri Bapak Ibu. Jadi jangan ikut-ikutan sama orang-orang yang seperti Seba. Lebih baik terang-terangan, ada masalah ngomong selesai-selesai. Nggak suka aku sama khotbahnya Saudara Alfred, datang sama Saudara Alfred. Maksudnya apa? Nggak suka aku sama khotbahnya si A, si B, datang sama orangnya, maksudnya apa? Bapak Gembala mungkin nggak suka khotbahnya terus, datang ngomong. Daripada disimpan sakit hati mukanya menjadi apa? Loyo, lesu. Sore hari ini kita belajar dewasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau enggak kasihan loh, satu kota ini habis loh. Kasihan ketika kita melindungi orang-orang yang seperti itu, kita yang enggak ikut campur. Bisa kebawa, bisa keseret. Hati-hati Bapak Ibu. Sore hari ini kita A, B, B. Kalau memang ada masalah, selesaikan. Kayak perempuan ini, ayat yang ke-16, tampilkan. Lalu muncullah seorang wanita ini. Dikatakan, lalu berserulah seorang apa? Perempuan bijaksana dari kota itu. Enggak disebutkan namanya. Wanita itu penolong memang, belajar tunduk. Kalau bisa kan harusnya disebutkan namanya, misalnya namanya siapa? Syanita, Catherine, Sabrina. Iya kan? Tapi enggak disebutkan nama, itu belajar. Memang wanita itu harus belajar tunduk sama otoritas. Enggak disebutkan namanya. Wanita ini datang ngomong sama Yoab. Loh, yang saya bilang kenapa kok wanita ini berani mempertaruhkan? Kalau kita belajar adat istiadat Yahudi, harusnya enggak boleh diserahkan Bapak Ibu si Seba ini. Biarkan dia sembunyi di situ. Justru kalau diserahkan perempuan ini yang bersalah. Itu menurut adat istiadat Yahudi. Tapi perempuan sama seperti Esther, ketika mau ketemu raja harus dikasih tongkat emas dulu. Kalau enggak mati. Loh, tapi Esther berani. Sama perempuan ini. Berani dia. Beraninya apa? Dia ngomong sama Yoab. Kenapa sih? Oh, ada kesalahpahaman. Loh, gitu kan ngomong enak atau Bapak Ibu? Daripada diem-dieman. Semua itu bisa dikomunikasikan. Ayo wanita-wanita di sini. Kalau ada apa-apa belajar ngomong, dikomunikasikan. Biasanya wanita-wanita terkenal apa? Kalau lagi ngambek apa? Diem. Ngambek. Yang kenapa yang? Kalau sudah ngambek, bobok itu Bapak Ibu, bukan hadap-hadapan Bapak Ibu. Tapi apa? Musuh-musuh. Kalau bisa di tengah itu ditaruh guling. Ya apa ya? Kalau bisa makan tuh piringnya sendiri-sendiri. Karep-karepmu. Ada yang seperti itu bertobat sore hari ini. Belajar ngomong. Wanita ini berani ngomong. Dia mempertaruhkan nyawanya, dia ngomong sama Yoab. Kenapa Yoab? Ada masalah apa? Oh ternyata nyari yang namanya Seba. Kesalahpahaman baik. Kesalahpahaman bisa diluruskan. Akhirnya apa? Seba dikasih. Si wanita ini bilang apa? Besok kepalanya Seba aku kasih. Betulan Bapak Ibu. Akhirnya apa? Kota yang harusnya hancur, tidak jadi dihancurkan. Karena apa? Wanita ini berani untuk ambil langkah. Saya percaya juga di tempat ini, ibu-ibu di sini adalah wanita-wanita, istri-istri yang betul-betul sudah berkorban buat keluarganya. Amin. Amin. Belajar jadi orang yang berani tanggung jawab ekstra. Kalau mungkin sore hari ini, anak-anakmu sedang dalam masalah, anak-anakmu sedang dalam kepahitan. Ayo kita sebagai ibu-ibu, berani meluruskan, berani ngomong. Dan saya percaya ibu-ibu di tempat ini adalah ibu-ibu yang seperti itu. Amin. Kalau anakmu susah, bantu. Saya ingat mama saya. Ketika saya baru mulai waktu itu SMA, kepingin kulaan barang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kepingin kulaan barang. Gak ada modal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Modalnya padahal kecil banget loh.
Cuma 2 juta apa 3 juta. Ibu gembala, dia tidak kurang akal. Wanita itu yang paling disukai apa Bapak Ibu? Apa? Nah, mak aja tahu. Mak ini pasti emasnya banyak, ayo cucu-cucunya baik-baik ya. Saya pernah dengar Bapak Ibu, ada cucu di sini pernah terima emas dari maknya itu 2 kilo Bapak Ibu. Dan ketika mamanya susah, mamanya ngomong sama anak perempuannya ini, nak, mama lagi susah, mama pinjem emasmu sedikit aja, mama jual. Untuk apa? Untuk modal. Anaknya bilang apa? Enggak bisa ma, aku udah punya keluarga sendiri. Cekek gak mama seperti itu? Tapi dulu waktu anaknya susah, mamanya dia berani lakukan apapun juga. Mama saya jual emasnya Bapak Ibu. Jadi sore hari ini, apapun persoalan kita, belajar menyenangkan hati orang tua dengan caranya Tuhan. Saya tentu orang tua yang benar pun juga akan mengajari dengan benar. Saya tahu anak-anak di sini semua menyenangkan hati orang tua. Meskipun banyak orang tua kadang tidak bisa puas ketika anaknya menyenangkan hatinya. Karena kan persepsinya beda-beda. Tapi saya percaya wanita-wanita di tempat ini adalah wanita-wanita yang pembawa berkat. Amin. Mama saya jual emasnya. Ketika waktu itu ada pembangunan di gereja ini, jemaat sudah ikut ambil bagian juga. Jemaat juga sudah ikut ambil bagian. Cukup Bapak Ibu? Enggak cukup. Mama saya sudah bilang, Mas Kunte. Tapi ternyata Bapak Ibu, itulah kehebatan seorang wanita. Meskipun bilang enteh. Tapi begitu keadaannya terpepet betul-betul Bapak Ibu. Selalu muncul bahasa gini, coba ya nanti saya lihat-lihat lagi ya. Betul gak Bapak Ibu? Coba ya nanti tak lihat-lihat lagi ya Bapak Ibu ya. Tapi ini betul-betul kepepet Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kepepet. Mama saya bilang gini, ya tak lihat-lihat lagi ya. Siapa tahu ada yang sisa-sisa. Bahasanya sisa-sisa Bapak Ibu. Sisa-sisanya Ibu Gembala itu beda. Ketika dipepet, ya apa Sian? Ada Sian. Ini aku bongkar-bongkar nemu. Loh Bapak Ibu, mak ini tahu emasnya itu berapa gram, pasti ditimbangi. Kalau enggak yo, susut enggak yo? Betul apa betul ya? Pasti tahu. Tapi Ibu Gembala kan bahasa gini, saya bongkar-bongkar, nemu. Jadi seakan-akan tuh emas muncul sendiri Bapak Ibu. Tapi saya tahu dari dalam hati, mama saya itu pasti tahu itu emas ada dan itu betul-betul emas yang sangat berharga. Iya kan? Mama saya pasti tahu. Wong cincin kawin aja juga dijual kok Bapak Ibu untuk pembangunan. Dan ternyata ada sisa, bukan emas Bapak Ibu. Ada gelang yang diberikan spesial, bukan pria spesial Bapak Ibu. Tapi diberikan oleh keluarganya spesial. Hitung punya 6 gram juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Korban lagi. Sekarang coba tanya, Bu Gembala emasnya masih ada. Bu Gembalanya bilang gini, kali ini betul-betul bersih. Berani Bapak Ibu. Amin. Saya percaya wanita-wanita di tempat ini juga adalah wanita-wanita yang berani. Supaya masalah itu selesai. Berani berjuang. Dan juga saya melihat sore hari ini, banyak wanita-wanita juga yang spesial. Jualan apapun bisa dijual, dia jual. Saya kadang lihat di Instagram komplit Bapak Ibu. Mulai dari sapu, sendal, babi, bahkan kerupuk paru pun ada Bapak Ibu. Campur. Duren iya, kerupuk paru iya, sendal jepit iya, apalagi sapu iya. Tapi ingat, tetap bawa Tuhan, tetap sertakan Tuhan. Fokusnya bukan hanya duit, tapi sertakan Tuhan. Percuma kita kerja dari pagi, siang, dan malam. Kalau kita tidak sertakan Tuhan, sia-sialah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan memberkati pada waktu tidur. Kalau engkau jualan apapun sore hari ini. Loh saya ini Bapak Ibu, kalau Bapak Gembala tadi pagi bilang, Andre bisa untung seperti itu. Saya itu jualan apa Bapak Ibu? Tahu, micin jamur, kluwek. Dodolan aku Bapak Ibu. Keluak malah dodolan. Tahu keluak Bapak Ibu? Tahu anak laki di sini keluak?
Keluo Israwon. Kadang Bu Retno tuh lihat di kantor itu, keluo ada, jeruk baby ada. Kemarin kulaan jeruk baby 20 kilo Bapak Ibu. Loh anak pendeta kon dodolan jeruk baby Bapak Ibu. Keluo iya, micin jamur iya, kadang cobek ulean tuh loh Bapak Ibu melok dodolan aku Bapak Ibu. Do you know colek? Kok colek? Apa? Cobek. Dodolan Bapak Ibu. Lah aku gak izin ngomongi Bapak Ibu, gak malu Bapak Ibu. Apalagi, Bu Retno pernah lihat apalagi? Ya kan? Kentang melok dodolan Bapak Ibu. Kulaan kentang di pasar. Sepeda motor pun juga jual. Besi-besi tua jual juga Bapak Ibu. Melok dodolan oli aku Bapak Ibu. Tapi lihat, ketika kita sertakan Tuhan, Tuhan cukupkan. Mungkin hari ini kita menemui masalah, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan udah melihat itu loh, 2 hari lagi, 3 hari lagi, Tuhan juga akan buka jalan lagi. Tapi kalau kita jual semua, tapi kalau kita nggak sertakan Tuhan, percuma. Amin Bapak Ibu. Ayo wanita-wanita di tempat ini. Mungkin kau berani sekarang kau sedang berjuang keras. Andalkan Tuhan. Saya percaya ketika kau andalkan Tuhan, sekecil apapun, iman sekecil biji sesawi, Tuhan akan mampu pindahkan gunung. Amin. Haleluya. Siap diberkati Tuhan? Yang ketiga, wanita yang membawa berkat adalah wanita yang lemah lembut. Ada amin. Biasanya wanita-wanita itu Bapak Ibu, kalau baru pertama kali kenalan, yang ditunjukkan tuh judesnya dulu. Apa takut-takut? Sejono ta? Ya kan? Yang ditunjukkan judesnya. Kenapa seringkali wanita menunjukkan judesnya? Supaya kepingin nunjukkan, iki loh aku wanita, gak gampang diinjak-injak. Iki loh aku wanita, wanita super power. Tapi sore hari ini kita mau belajar, kita menjadi wanita yang lemah lembut. Jangan salah loh, justru ketika kita bersikap judes itu menunjukkan kelemahan kita sebagai wanita. Tapi ketika kita menjadi wanita yang lemah lembut, bukan lemah gemulai. Saya paling jengkel kalau lihat perempuan tuh, iya Su, iya Om, haha iya. Nanti dipanggil suaminya, sayang. Kalau itu udah beda cerita. Kadang kalau masih baru ketemu, iya. Nanti kalau sudah kawin, woi sandalmu itu loh, woi mangan. Kopimu kalau di meja, waktu pacaran, kopimu di meja ya. Ngomong sama calon mertua, Ai, Om, Tante. Awas tuh hati-hati kayak gitu. Pengalaman Bapak Ibu, kuliahnya di luar negeri, cara toto kromonya, siapa namanya? I am fine, yes, okay, I'm okay. Waktu sudah menikah, suami ditampar sama sandal jepit Bapak Ibu. Tapi jangan juga Bapak Ibu, aku yang ini, yang ini. Wah gelem apa? Gelem, gak gelem. Minggat. Nah. Ya kan? Jangan gitu juga Bapak Ibu. Jadilah apa adanya. Jangan juga jadi bilang apa adanya, ini. Cangkemku kasar-kasar. Aku nih ngomong ini. Wis, mamamu gelem, gak gelem gak usah. Minta Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang apa? Lemah, lembut. Roh Kudus berikan aku hati yang lemah lembut. Bukan lemah gemulai. 1 Samuel 25 ayat 23 sampai 24. Lemah gemulai, lemah lembut itu seperti apa toh Bapak Ibu? Jadi sore hari ini ya, jangan bilang aku neng ini. Mulutku neng ini kasar yo kasar. Susah ini dirubah, tabiat pasti bisa dirubah. 1 Samuel 25 ayat yang ke-23 sampai 24. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dan mukanya sampai ke tanah. 24. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu.
Izinkanlah hambamu berbicara kepadamu dan dengarlah perkataan hambamu. Si Abigail ini kita udah tahu ceritanya. Dia wanita bukan lemah gemulai, tetapi lemah lembut. Di dalam hatinya itu ada sebuah kasih. Di dalam hatinya itu ada sebuah kelemah lembutan. Sayangnya dia punya suami itu mulutnya enggak baik. Daud itu sudah mengawal tanahnya, sudah melindungi tanahnya, sudah berbuat baik. Ketika Daud minta sama, tolong kasih makan pekerjaku. Nabal ini suaminya bilang apa? Dasar orang bebal. Iya kan? Nabal bebal. Lah Alkitab itu kalau kasih nama itu kok pas gitu ya. Nabal bebal. Ketika waktu itu Daud ngomong gitu, Nabal bilang apa? Enggak. Enak-enak aja minta-minta kayak gitu. Istri-istri, calon wanita kalau lihat pacarnya kayak gitu, lihat calon suaminya kayak gitu, segera ambil langkah, mundur. Tapi biar suamimu kelihatannya lemah lembut, seperti tak berdaya. Kalau engkau tahu dia baik, tubruklah dia enggak apa-apa. Amin. Ada beberapa pria-pria memang seperti itu. Kelihatannya lemah lembut, hatinya baik. Kalau engkau tahu dia baik, tubruk aja enggak apa-apa. Tidak merendahkan image-mu. Tapi kalau engkau lihat suamimu mulutnya kasar, suamimu pelit, segera ambil langkah. Sebelum dirubah sama Tuhan, mundur. Lihat ketika itu Daud bilang apa? Oh kayak gitu ya, oke. Dia kumpulkan pasukan, dia mau nyerang sama tuh Nabal. Kita habisin semuanya. Abigail ini tahu, dia punya hati yang lemah lembut. Maka dia yang ambil keputusan, datang tuh sama siapa? Daud, dipotong di tengah jalan, berani ambil keputusan. Dia ayat yang ke-23 tadi dikatakan, ia kemudian datang sama Daud, dia ngapain? Turun, sujud, menyembah. Bayangkan, Abigail ini perempuan cantik. Like zaman sekarang kan perempuan cantik itu apa Bapak Ibu? Gayanya selangit. Gayanya, emang siapa aku harus disuruh sujud-sujud begitu? Tapi lihat, ada kelemah lembutan, ada kerendahan hati daripada Abigail. Dia sujud. Mungkin kalau zaman sekarang ini, nggih, ya. Dia ngomong yang baik. Hati Daud yang keras, tiba-tiba jadi lemah lembut. Ya sudah, mundur semua. Abigail, suami, orang-orang seperti itu, biarkan. Orang-orang bebal itu biarkan. Kalau dia enggak bertobat, yang turun tangan siapa Bapak Ibu? Tuhan sendiri. Mati enggak tuh Abigail? Tiba-tiba lagi senang-senang, jantungnya berhenti. Sudahlah, kita sama orang bebal, kita doakan supaya bertobat. Kalau enggak bertobat, biar Tuhan yang turun tangan. Tapi yang saya mau bicarakan, belajar lemah lembut. Amsal 15 ayat yang pertama. Amsal 15 ayat yang pertama dikatakan di situ apa? Jawaban yang lemah lembut apa? Meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas apa? Membangkitkan marah. Secantik-cantiknya kita, sehebat-hebatnya kita, sesukses-suksesnya kita, selama kita tidak bisa pernah mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang baik, kata-kata yang meredakan, dimanapun kita bekerja, dimanapun rumah tangga kita, hawanya itu selalu panas Bapak Ibu. Betul apa betul? Pokoknya kalau mulutnya kasar, mulutnya gak bisa berubah. Aku ya aku. Biarpun secantik apapun, sehebat apapun, pasti bawaannya itu panas Bapak Ibu. Tapi ketika engkau bisa lemah lembut, memberikan jawaban yang meredakan kegemaran, berkat Tuhan bisa turun. Sukacita Tuhan bisa turun. Amin. Hari ini mungkin itu karaktermu. Gak bisa disalahkan. Mungkin kita dibentuk dari keluarga yang keras. Mungkin kita punya pengalaman yang keras. Sehingga perkataan kita, mulut kita seringkali mengucapkan kata-kata yang cukup keras. Minta Roh Kudus sore hari ini. Roh Kudus, berikan aku mulut yang lemah lembut. Percaya, ketika Tuhan merubah kita dari mulut yang lemah lembut itu, berkat Tuhan akan mengalir. Berkat Tuhan akan mengalir. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin.
Ayo belajar menjadi orang yang lemah lembut. Yang terakhir, yang keempat, siapakah wanita-wanita yang membawa berkat? Siapakah wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan? Yang terakhir, wanita yang tidak menyimpan kekecewaan. Katakan, kekecewaan. Saya mau tanya pria-pria di tempat ini. Ketika ada suatu masalah, kita dimaki-maki orang, kita dibilang sama orang yang gak enak, masalah itu berkelanjutan apa kalau sudah selesai? Pria-pria di tempat ini. Habis dimarah-marahin, habis dimaki-maki. Kira-kira ketika masalah itu selesai apa enggak Bapak Ibu? Selesai. Laki kan begitu. Habis tawuran, gontok-gontokan, pukul-pukulan. Lewes damai besok bisa kongko bareng lagi Bapak Ibu. Karena apa? Masih pakai logika. Tapi kalau perempuan, mungkin ini kejadian sudah 10 tahun lalu. Kita mungkin pernah berkata kasar sama istri kita. Kamu wanita pembawa sial. Mungkin kita udah minta maaf 10 kali. Tapi mungkin perkataan itu selama 10 tahun masih ngecap terus di dalam hati. Betul apa betul? Kepahitan itu masih simpen di sini. Aku dulu pernah dikatain sama suamiku. Kamu wanita tidak bisa kerja. Kamu wanita turu tok. Kamu wanita pembawa sial. Atau mungkin di gereja pernah ditegur. Disimpannya itu Bapak Ibu. Mungkin kita sudah menyelesaikan minta maaf. Tapi disimpannya itu bisa bertahun-tahun. Sore hari ini. Ketika engkau menyimpan kebencian. Ketika engkau menyimpan kepahitan. Belajar minta sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku dulu pernah dihina suamiku. Roh Kudus, aku pernah dikata-katai suamiku. Roh Kudus, aku pernah ditegur, aku pernah dibilangin seperti ini. Ini berat hati untuk melepaskan kepahitan. Sore hari ini, Roh Kudus berikan aku kemenangan, kelegaan. Saya percaya, ketika wanita-wanita di tempat ini, ya kan, bisa mengampuni. Wanita-wanita di tempat ini bisa melepaskan pengampunan, bisa tidak menyimpan kekecewaan itu. Berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Tapi selama kita menyimpan kebencian itu, tidak kita buang. Nanti lihat, merosot dulu apa? Badannya tambah kurus banget. Biar Bok kasih makan enak Bapak Ibu, babi 1,5 kilo, Bok kasih makan kambing 1,5 kilo, enggak gemuk-gemuk, yang ada kolesterolnya naik. Betul? Tapi ketika engkau hati perempuan itu senang, tidak ada kekecewaan. Lihat di sini yang pacaran-pacaran. Bukan tambah kurus toh? Tambah apa? Subur. Kenapa? Hatinya senang. Hatinya senang. Tapi lihat kalau yang udah ada kekecewaan, habis badannya turun, mukanya apa? Tambah tua. Ayo ambil kaca sekarang. Ngaca, tambah tua apa tambah cantik? Biar rambutmu mbok semir putih seperti apa, mbok semir hitam seperti apapun. Tetap keriput-keriput. Tapi hati yang gembira, hati yang tidak ada kekecewaan, itu adalah apa? Obat, mukanya cerah terus. Lihat Bapak Daniel, mohon maaf. Tidak pernah ada masalah sama siapa-siapa. Tambah dewasa. Kan bilang tambah tua kan gak enak Bapak Ibu. Tambah dewasa, tambah gan. Loh gak muji loh ini Bapak Ibu. Kenyataan. Saya jadi ingat artis Andi Lau Aaron Kwok. Kalah. Sekarang Jackie Chan, Jet Li. Udah keriput, duitnya banyak. Bapak Daniel, lihat, tambah tua, tambah seger. Justru rambut putihnya itu yang bikin antik Bapak Ibu. Gak muji saya Bapak Ibu. Kenyataan. Karena apa? Hatinya penuh sukacita. Amin. Ada sebuah contoh yang tadi saya bilang. Ya, Sarah itu kan selalu bilang, Tuhan. Tapi enggak tahu enggak Bapak Ibu, Sarah itu pernah dikecewakan sama suaminya. Padahal suaminya itu ngerti firman. Kalau masih belum ngerti firman sih enggak apa-apa. Tapi ini ngerti firman, namanya siapa Bapak Ibu? Abraham. Udah ngomong sama Tuhan, udah dapat janji sama Tuhan.
Dikecewakannya gimana? Waktu itu Abraham kan punya pasangan ini Sarah. Sarah ini cantik apa enggak Bapak Ibu? Cantik. Orang Israel itu cantik-cantik loh Bapak Ibu. Lihat toh kalau enggak percaya. Orang Israel itu cantik-cantik. Nah, Abraham tahu istrinya cantik. Abraham tahu istrinya cantik, tapi waktu itu dia pergi ke Mesir. Ketika dia di Mesir, dia takut istrinya diapa-apain. Maka Abraham bikin persetujuan sama Sarah. Sarah, nanti ketika kamu ditanyain, bilang kamu ini saudaraku, bukan istriku. Betul, masuk Mesir. Raja Mesir ngomong sama Abraham, ini siapa kok cantik banget? Abraham bilang, adikku, tak ambil jadi istri ya. Abraham bilang apa Bapak Ibu? PPN. Bahasa Jawa, PPN. Mak sakit gak kalau digituin Pak Karto dulu? Sakit. Aku iki bintang desa, bintang sekolah, gadis desa, cantik. Lu digonokno ambek suamiku. Kak Evan digitukan sama Bapak Hengki dalam nama Yesus, enggak kecewa enggak? Kecewa. Aku udah berjuang melahirkan, mengandung Josi. Digitukan. Sarah ini belum hamil loh ini. Ya, ingat Sarah belum hamil ini. Bu Yuli digitukan seneng enggak Bu Yul? Jengkel enggak? Jengkel, wajar manusia. Yang pertama. Yang kedua, dia pergi sama Abimelek. Hal yang sama Bapak Ibu. Bilang, ngaku bukan istriku, tapi adikku. Betulan. Abimelek ngomong, tak ambil ya. Abraham bilang apa Bapak Ibu? Ambilin. 2 kali. Seringkali kita 1 kali aja dibuat kecewa, itu kecewa seumur hidup kok. Iki 2 kali Bapak Ibu. Sakit gak? Sakitnya tuh di sini. Jadi itu loh, mengerti loh pria-pria, kalau engkau selingkuh itu betapa sakitnya hati pasanganmu. Jangan selingkuh. Itu yang kedua. Tapi tetap dia gak menyimpan kekecewaan. Yang ketiga, ketika ponakannya sendiri menghadapi masalah di Sodom dan Gomora. Lot menghadapi masalah. Abraham apa? Dia kumpulkan pasukan, dia selamatkan Lot ditarik. Loh, ini padahal untuk istrinya sendiri, dia berani bilang kasih. Dia lebih pilih ponakannya. Ponakannya tuh kayak gitu, Abraham bilang, ayo kumpul pasukan, lawan ini. Lot diambil Bapak Ibu, diselamatkan. Sakit hati 3 kali Bapak Ibu. Abraham ternyata lebih pilih ponakannya daripada istrinya. Tapi lihat, ketika janji Tuhan turun sama Abraham, engkau akan memiliki anak perjanjian. Waktu itu sudah keluar namanya Ismail. Tuhan bilang bukan ini. Tuhan bilang anakmu nanti namanya siapa? Ishak. Sekarang saya mau tanya. Waktu itu ketika Abraham dapat janji itu, kalau misalnya Sarah kecewa, bisa enggak dia nolak waktu itu? Sarah, ayo kita bikin anak yuk. Bisa enggak Sarah nolak? Enggak mau, aku udah najis kamu, najis. Tadi kita baru bertemu dengan orang. Perkawinanku ini hanya tinggal di ujung tanduk. Tiap hari kita hanya gontok-gontokan. Padahal masalah hanya masalah AC Bapak Ibu. AC enggak nyala, pindah ke kamar yang atas. Suaminya bilang gini, loh kamu jangan gini caranya kalau mau cerai. Loh padahal itu karena AC enggak nyala. Tapi lihat, hidupnya hanya dibilang gini, hidupku sudah seperti di ujung tanduk, tinggal tunggu kapan cerainya. Sore hari ini, mungkin rumah tangga kita seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sedang mengalami yang seperti itu. Tapi sore hari ini berdoalah, tangan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Belajar sama Sarah. Dia tidak menyimpan kekecewaan. Ketika janji Tuhan turun, harusnya dibilang cari wedok lain. Tapi lihat, Sarah berani membuang kekecewaan itu. Dan dia mau sama Abraham. Dan keluarlah yang namanya siapa? Ishak. Makanya dikatakan Sarah ibu daripada bangsa-bangsa. Ibu daripada orang beriman. Gak gampang loh perannya Sarah itu membuang kekecewaan. Gak gampang loh perannya Sarah itu menghapus kekecewaan. Sore hari ini kalau ada kekecewaan, ambil langkah berdoa, Tuhan segala kekecewaan yang ada dalam nama Yesus buang. Selama ada kekecewaan, berkat tidak akan turun.
Tetapi ketika kekecewaan itu akan kita buang, maka hidup kita seperti Sarah akan menjadi ibu bangsa-bangsa, ibu-ibu keberkatan, ibu-ibu daripada apa? Orang-orang beriman. Mau jadi wanita pembawa berkat? Mau jadi wanita yang penuh hikmat? Pria-pria juga, tirulah apa yang menjadi firman Tuhan sore hari ini. Saya percaya kehidupan kita akan mengalami buah, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.